Tabban As'ad pulang dari Madinah, mau kembali ke Yaman, dia lewatin Mekah. Ada satu suku namanya suku Huzail. Suku Huzail ini teman-teman sekalian, mereka tidak suka penduduk Mekah, mereka tidak suka juga penduduk Yaman. Lalu mereka datang pimpinan-pimpinannya kepada Tabban As'ad lalu berkata, wahai raja, mau nggak anda mendapatkan harta yang banyak tanpa ada perlawanan? Kata Tabban As'ad, tentu saja. Di mana saya bisa dapatkan? Kata mereka, di dalam kota ini, tadinya pasukannya itu istirahat di pinggiran kota Mekah, nggak niat mau masuk ke Mekah, di pinggiran kota Mekah. Lalu mereka berkata, di dalam kota ini ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya, maksudnya Ka'bah. Dan di dalam Ka'bah itu, di dalam tempat itu ada banyak emas. Memang pada zaman itu teman-teman sekalian, saking orang-orang menghormati Ka'bah itu sampai mereka banyak menanam emas di situ. Dikali, ditanam, ditaruh di sekitarnya, ditaruh di dalamnya. Dan itu kalau sudah ditaruh di Ka'bah tidak boleh ada yang ambil. Dianggap itu adalah sesuatu yang sudah diberikan untuk Ka'bah. Maka Tabban As'ad mengatakan tentu saja. Lalu kemudian dia kirim beberapa mata-mata keliling Mekah. Memang Mekah ini kota yang kecil. Memang di situ ada rumah yang betul ditawafin, dilihat, dimuliakan oleh orang. Dan memang kelihatan banyak emas-emas. Maka setelah melihat keadaan kota, kayaknya nggak ada pasukan besarnya nih. Tabban As'ad tiba-tiba menyuruh pasukannya, siap semua kita serang kota ini. Ambil nih hartanya semua. Nah dia tadinya penyembah api, penyembah berhala. Dia nggak tahu tuh Ka'bah apa, dia nggak tahu kota Mekah ini. Begitu pasukan sudah siap semua, kan dua pendeta Yahudi ini dia pikirnya mau jalan ke Yaman. Tapi kok pada siapin pedang, pada siapin busur panah, beda. Bukan seperti orang mau pulang, tapi orang kayak mau berperang. Mereka tanya kepada Tabban As'ad, ada apa? Dia bilang, saya mau masuk ke kota ini. Di kota ini informasinya ada sebuah rumah yang dikultuskan oleh masyarakat, dan di sana ada banyak emas. Saya mau ambil, saya mau rebut. Kata dua pendeta Yahudi ini, demi Allah, sesungguhnya anda telah ditipu oleh suku Huzail. Yang menyampaikan kepada anda ini siapa? Suku Huzail bukan? Iya, suku Huzail. Suku Huzail ini tinggal di dekat kota Mekah. Suku Huzail itu tidak suka sama penduduk Mekah, tidak suka sama penduduk Yaman. Mereka tidak suka anda. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Cuma ini saja rumahnya Allah. Kalau anda datang akan menyerang, maka anda akan dihancurkan oleh Allah. Enggak mungkin terjadi. Lalu apa saran kalian? Saran kami, anda masuk, anda tawaf di situ, kemudian agungkan dia. Baiklah, kata Tabban As'ad, kalian ikut dengan saya. Kata dua pendeta, kami nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Kan kau yang perintahkan, kalian yang perintahkan. Kata dua pendeta ini, kami pendeta Yahudi. Tidak layak kami tawaf di Ka'bah selama masih ada berhala yang diletakkan oleh kaumnya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan kita yang lalu, ada satu orang namanya Amr bin Luhai. Orang yang pertama memasukkan berhala Jazirah Arab, yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar, disiksa sama Allah karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Nah, itu ada berhala-berhala. Maka anda saja yang masuk. Dan ini pengakuan yang lain secara histori. Orang-orang Yahudi tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah. Dan tahu kalau sembah berhala itu nggak boleh. Baik, masuklah Tabban As'ad teman-teman sekalian. Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan. Dia tawaf gitu kan. Kemudian dia berbagi-bagi, dia bersedekah di kota itu. Setelah itu teman-teman sekalian, dia tertidur. Setelah tawaf dia tertidur. Kemudian Tabban As'ad mimpi pada saat itu. Dia mimpi kalau dia meletakkan kain pada Ka'bah, yang kita namakan sekarang kiswa. Jadi awal histori kiswa dari manusia ini, dari Tabban As'ad ini, dulunya cuma batu saja. Tabban As'ad bangun, lalu dia, karena dia raja, orang-orang Mekah juga tahu kalau dia ini raja Yaman. Kemudian dia menyumbang lah, dibuat kain yang bagus, dikemaslah Ka'bah itu.
Dia ingin di Mekah sekitar 3 hari. Hari kedua dia mimpi lagi, dia memberikan kain yang lebih bagus. Maka disuruh sama dia buat kain yang lebih bagus. Pada saat itu kain terbagus dari Yaman, kain katun. Dibuatlah kain katun menjadi kiswahnya Ka'bah yang didouble. Kemarin kainnya biasa, sekarang kainnya lebih bagus. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kota Mekah.